akhrij nafsaka, keluarkanlah dirimu, keluarkanlah nafsumu, lepaskan maksudnya. Wal khalqa, dan makhluk sesamamu semuanya, keluarkan semuanya, buang. Min qalbika, dari dalam hatimu. Jangan disimpan, jangan dirawati, jangan diimbuh dalam hati, udah buang semuanya itu. Kosongkan hatimu dari apapun, ya, termasuk nafsumu juga dan sesama kamu semuanya. Wamla'hu bimukawwiniha, isilah sepenuhnya hatimu dengan yang menciptakan nafsumu dan yang menciptakan sesamamu. Buang semua nafsumu, buang semua makhluk Allah ini, isilah hatimu sepenuhnya dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaridu ilaika takwin, sampai terjadilah penciptaan itu. Hada syai'un, mahada syai'un, ini adalah bukan sesuatu. Yaji'u bisyamin nahari wa qiyamil lail, ini tidak datang serta-merta hanya melalui puasa dan bangun tengah malam, tidak. Untuk mengosongkan hatimu dari semua makhluk Allah itu tidak datang begitu saja, tidak tercipta begitu saja dengan mudah melalui cara puasa dan bangun tengah malam. Lakin bitaharatil qulubi, tapi dengan pembersihan hati, dengan pensucian hati, kembali kepada kita memperbaiki hati kita, ya, supaya hati kita suci. Wasafa'il asrar, dan kejernihan palung hati kita, sir kita, hati kita. Karena nanti hati dan sir, qalbun, al-qalbu dan asir itu dua hal berbeda. Saya mencoba berkali-kali untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Asir itu palung hati, artinya bagian terdalam yang ada di dalam hati yang tidak bisa diungkap, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa diintip oleh siapapun, sekalipun malaikat pun tidak akan bisa mengintip sir kita. Yang tahu sir kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. An ba'dihim rahmatullah alaihi, ada orang yang bercerita, annahu qala, dia mengatakan, asyamu wal qiyamu khallun wa baklun alal ma'idah. Jadi puasa dan bangun tengah malam itu hanya merupakan makanan dan sayuran saja, ya, yang ada di meja makan. Puasa dan bangun tengah malam itu sama dengan kopi dan rokok. Saja kopi dan rokok di atas meja, hanya makanan dan lauk pauk. Wa ta'amu ghairuhuma, ya, tetapi makanan yang sesungguhnya adalah bukan itu. Makanan hati kita ini bukan itu, artinya bukan puasa dan sholat malam hari. Sidqun, itu benar. Huma awwalut ta'ami, huma kedua-duanya itu, mungkin maksudnya puasa dan sholat malam itu. Awwalut ta'ami,
Itu makanan pertama. Di Eropa di sana biasanya itu, di Arab juga ada, kalau untuk jamuan pembesar ya, pejabat-pejabat itu sebelum makan itu ada pembukaan, namanya ordover, artinya pembukaan. Jadi sebelum roti, makanan yang pokok, itu keluar dulu sop ya, makanan yang ringan yang untuk menambah nafsu makan. Itu makanan pertama. Jadi puasa sama itu hanya makanan pembukaan saja ya. Tsumma yaji'u launun ba'da launin minal at'imah. Setelah itu baru datang bermacam-macam makanan. Baru datang satenya, baru datang kotletnya, baru datang rotinya, atau spaghettinya, atau makaroninya, dan sebagainya. Jadi sebagai makanan pertama yang diberikan sebelum makanan utama, itu namanya ordover, namanya gitu kalau nggak salah. Setelah itu summa al-akal, kemudian itu baru kita makan yang sesungguhnya. Ada yang pembukanya biasanya pakai salad dulu. Salad itu sebagai pembukaan, salad, mayones loh dulu gitu. Di sana mah, di sini mah nggak ada ya, langsung makan nasi aja. Itu mau untuk acara besar lah gitu. Cuma ghusl aidi, selesai makan cuci tangan, ya kan begitu, tangan lah. Summa yaji'u liqa Allah azza wa jalla. Baru setelah cuci tangan bersih, sudah makan kenyang, baru di situ Anda diperkenankan untuk bertemu dengan Allah. Ya, satu gambaran itu sih, ilustrasinya seperti itulah supaya kita paham dulu. Summa al-khala wal iqta, bukan ifta ya, wal iqta wal imarat wal niyabah wa taslimul bilad wal qila. Baru setelah itu ketemu dengan big boss ya, bos yang maha terbesar, maha kaya, akan diberikan al-khala, itu kan diberikan baju seragamnya, wal iqta, dan akan diberi sebidang tanahnya, wilayahnya, wal imarah, diberikan keemiratannya ya, kepemerintahannya, imarat itu ya, wan niyabah, dan juga akan diberikan kewenangannya, kekuasaan-kekuasaannya, wa taslimil bilad, baru negara itu diserahkan kepada kamu, wal qila, dan benteng-bentengnya silahkan gitu ya. Datang baik-baik dulu ya, ya, makanan pembukaan dulu, baru makanan pokok. Setelah cuci tangan sudah rapi, siap, big boss akan datang. Nah, baru setelah proses serah terima baru diberikan seperti itu. Idza salaha qalbul abdi lil haqqi azza wa jalla, ketika hati seorang hamba itu sudah layak, artinya kelayakan hati itu ya baik, hatinya mulia, tulus ya, ada kesetiaan ya. Ya kalau kita di pemerintahan ya, untuk pendidikan terakhir untuk para decision maker itu namanya lemhanas lah. Gitu. Iya dong, penting sekali. Ada pelatihan dulu ya, ya diklat dulu ya. Kalau kelasnya kabin ya diklat lah. Kalau jenderal ya lemhanas dulu. Ya, kalau orang dari kolonel mau ke jenderal itu mesti ikut lemhanas dulu ya, menjadi gubernur segala macam dan sebagainya
itu. Wa tamakkana min qurbihi, dan dia sudah mapan, kedekatannya dengan Tuhan sudah mapan, sudah stabil. U'tiya al-mamlakata was-sultanah, baru akan diberikan kerajaan dan kekuasaan fi aqtaril ardi, di segala penjuru bumi ini. Atau wasulima ilaihi nasrud da'wati, atau wasalama juga boleh, fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiru ila lafzul jalalah, atau wasulima ilaihi, dan akan diserahkan kepadanya nasrud da'wati minal khalqi, baru akan diberikan surat tugas untuk berdakwah. Jadi prosesnya berdakwah itu adalah resmi, ya, secara spiritual diberi kemapanan dulu, kedekatannya. Kalau tidak, ya itulah yang terjadi, belum mapan, ya kan, pembekalannya belum siap, hanya modalnya karena cerdas, pintar ngomong, berbicara di mimbar, jadi mubaligh, tumbang. Di tengah perjalanan tumbang. Kata bahasa lokalnya namanya watu nenom. Jadi dalam bahasa lokal itu orang yang mapan sudah itu watune tua. Tapi kalau masih belum mapan batune enom. Ini mitos ya, tapi saya nggak apa-apa lah. Dalam mitos ini begini, kalau ada seorang kiai muncul, tapi ini sebagai pendatang baru, kiai ujug-ujug, artinya dari kakeknya dulu nggak ada turunan kiai ini, baru pertama kali ini. Bapaknya pedagang biasa, kakeknya ya petani biasa. Itu dikenalnya batunya masih muda, artinya tidak bertahan. Biasanya ya kena skandal, kena kasus macam-macam itu, tangkap KPK gitu. Iya kan gitu. Nah, tetapi beda kalau memang dia ada garis turun, namanya trah. Trah ini juga sebetulnya mitos juga sih sebetulnya mah. Ya, kalau kita bertuhan itu hanya mitos gitu. Sekalipun terjadi berulang-ulangan gitu. Trah itu kan garis darah ulang itu. Kalau dia itu memang bapaknya kiai, kakeknya kiai, kakeknya lagi kiai lagi, nah namanya batunya tua gitu. Nah, biasanya lebih itu mitos ini mah ya, benernya. Tolong jangan itu mitos saja. Sekalipun Anda sering melihat begitu, oh pantas ini memang dari turunannya sana gitu, semacam itu. Jadi tapi yang sebetulnya ya ini nih, jadi ada yang proses inaugurasinya itu terburu-buru, ya kan begitu, belum ada surat tugas dia langsung meluncur gitu saja gitu. Jadi belum ikut lemhanas, belum pernah penataran, belum pernah diklat gitu kan, ngelonong aja, ya udah. Setelah itu baru di nasrud da'wati minal khalqi, terhadap ya berdakwah pada orang lain, wasabr ala adahum, dan juga diberi ketahanan mental yang luar biasa menghadapi segala tantangan dari mereka, ya min adahum, ya dihina, diejek, dibantai, ditindas, diteror macam-macam, sudah membaja semangatnya, berbeda itu. Yusallamu ilaihi taghyirul batili wa idharul haq, baru juga Allah memberikan petugasnya ini, ya, yang sudah diberi tugas dakwah juga akan diberikan kekuatan oleh Allah, taghyirul batil, ya bisa merubah
kebatilan.